Disitulah itu terkonfirmasi buat saya bahwa itu baru mulailah pendekatan pada Dokter Tifa. Ya. Ada pendekatan ke situ ya. Di situ kan, nggak mungkin sebelumnya wah dia begini, kenapa baru mulai? Oke, Mas Abdullah dulu nih. Boleh. Tadi kan di video juga udah bilang nih Mas Abdullah, apa Mas Andi Azwan juga bilang bahwa ada yang goyah lagi kan. Dan yang goyah katanya Dokter Tifa. So, gimana dulu deh? Goyah apa? Pohon goyah. Jadi satu hal lagi ya, artinya barusan ini yang dikatakan bahwa Andi Azwan ada kemungkinan ada lagi yang goyah dan sebagainya. Dan banyak menyatakan bahwa itu Dokter Tifa, itu benar hoax itu sebenarnya. Karena begini, bahkan hari raya 2 hari, kalau 23 itu, Andi Azwan menghubungi saya, karena ini sudah terbuka, jadi saya nggak menggunakan inisial ya. Ya. Dia menghubungi saya dan menyatakan, Pak Alkatiri, ini saya dapat WA dari seseorang yang bernama Tifa. Ada fotonya dan sebagainya gitu. Seseorang namanya Tifa. Cuma saya heran juga, biasanya orang kalau tidak menulis namanya di HP itu kan nggak keluar namanya, berarti kan nama itu baru dibuat. Iya kan? Kalau dia nggak punya nomornya kan, kok ada gitu loh. Nah, oke lah, saya ikuti aja. Pada itu dia telepon bahwa besok mau ngajak ketemu, mau ngajak bertemu, yaitu di satu kafe di Tebet. Ya kan? Terus saya bilang, nah, dan di situ dalam WA itu dikatakan saya ditemani oleh Pak Alkatiri. Oleh sebab itu Andi telepon saya. Telepon saya, kemudian saya bilang nggak mungkin lah, karena saya nggak ada di Jakarta. Waktu itu saya di Denpasar, ya kan? Saya di Denpasar, saya nggak di Jakarta. Dan kemudian dia kirim ke saya itu nomor saya kirim, saya cek ya, kita bukan sekali 2 kali ya, kita komunikasinya 3 kali ya, karena saya cek. Oke, matiin dulu, saya cek nomor dikirim. Saya cari ini di nomor Dokter Tifa itu kan semuanya saya punya. Terus di circle-nya saya juga punya kan, ada grup kan. Saya cek. Ini nggak ada, nomor ini nggak ada, aku bilang. Ya. Ini nomor ini nggak ada, Bang. Ini dijebak Anda, saya bilang. Saya nggak tahu, ya kan. Saya masih positif ya, berpikir positif. Kemudian dan satu hal lagi, ada yang aneh. Dia katakan ditemani Alkatiri, tapi pakai Q. Alkotiri. Alkotiri ya. Dan itu beberapa. Alkatiri, Kotiri. Nah, soalnya kan Katiri pakai K ya. Iya. Artinya tidak biasa, tidak Ya, lazim. dia biasa. Dan Dokter Tifa sendiri tidak pernah manggil saya Alkatiri. 1 tahun loh kita kenal, tiba-tiba keliru kan nggak mungkin kita WA-WA dan sebagainya. Nah ini agak aneh juga. Hanya saya konfirmasi ke beliau, saya kirim ke Dokter Tifa, saya tanyakan, dokter ini ada nggak di circle? Ini nggak ada. Mau ajak ketemu. Kalau emang benar, ya kan gitu. Berarti kan besok itu sama Pak Alkatiri. Disitulah itu terkonfirmasi buat saya bahwa itu baru mulailah pendekatan pada Dokter Tifa. Ya. Ada pendekatan ke situ ya. Di situ kan, nggak mungkin sebelumnya wah dia begini, kenapa baru mulai? Yes. Iya kan, logikanya kan begitu. Berarti yang ke Solo dan sebagainya, isu-isu dan sebagainya sekarang melibatkan banyak orang ya, Yusuf Kala, terus ketua DPR dan sebagainya, udah kemana-mana lah gitu. Nah itu saya pikir ini siapa sih yang bikin orkestra seperti ini, kan pasti ada dalangnya hal-hal seperti itu. Nah akhirnya saya kembalikan. Dokter Tifa itu tegas, bahkan berapa hari yang lalu kita juga mengundang Ainus ya, kita konferensi pers, dia katakan tidak ada, bahwa saya tetap istiqomah, saya tetap berjuang, ya kan, tidak sedikit pun tersirat baik di benak Dokter Tifa maupun lawyer-lawyernya bahwa itu akan ada pendekatan. Seandainya itu kemungkinan beliau itu ingin, pasti saya lah orang yang pertama tahu, karena saya koordinator dari PH-nya Dokter Tifa. Pasti dia konsultasi lah dengan saya, ya kan? Tidak pernah. Jadi kita kaget juga ada isu-isu seperti ini. Nah, ini dugaan kami, ini mulai dibelokkan gitu loh. Jadi supaya kita jauh dari ijazah, jadi bisa hoax dan sebagainya, ya kan? Wah ini kan banyak dari segala penjuru itu, kan? Dibelokkan supaya tidak ke masalah ijazah. Itu dugaan kami ya. Jadi banyak hal-hal yang banyak orang bilang menggeser gawang lah istilahnya, seperti itu. Jadi sekarang juga saya katakan detik ini bahwa tidak benar dikatakan Dokter Tifa goyah. Karena beliau ini sebagai wanita teguh, ya kan. Bahkan kemarin itu pas hari Kartini, kalau nggak salah itu beliau bikin pernyataan, ya kan. Pas hari Ibu ya, pahlawan kita ya. Ya, statement
Hari Kartini. Hari Ibu Kartini maksudnya. Tadi lanjut nih Mas Ade. Ya. Bilangnya adalah Dok Tifla tidak goyang, tapi ada upaya untuk menggeser gawang. Gimana? Termasuk nomor Mas itu, Ade. termasuk ada yang kirim nomor ke Iya, Perbatini. itu adalah upaya-upaya geser gawang katanya. Mas Ade gimana? Jadi menggeser gawang, istilah-istilah menggeser gawang lah, tidak cukup bukti lah, 120 saksi lah, 22 ahli lah. Jawaban saya gampang, storyteller, Apa? no fakta. Bahwa kemudian saat ini faktanya adalah Dr. Tifla, Dr. Roy Suryo, terus kemudian beberapa di klaster kedua, klaster 1 ya, klaster 1 statusnya tersangka. Apa poinnya di situ dengan narasi itu? It's not better, nggak ada beda. Paling sama. Situasinya saat ini adalah bagaimana melepaskan status tersangka itu kan keinginan klien kan biasanya. Ini kan nggak ada storyteller yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, Mas Roy, Dr. Tifla, terus kemudian Bang Refli juga kan menyampaikan ada usaha untuk menggeser gawang, itu storyteller semua. Faktanya hari ini statusnya masih tersangka nggak? Kan itu. Iya. Jadi ya saya melihat bahwa kali ini saya memang agak mengurangi Bang. Iya. Untuk tampil di media kan. Kayaknya nggak berapi-api lagi nih Mas Ade kalau kita lihat ini. Karena saat ini saya rasa isi nafsu sudah cukup ya. Sudah cukup, apalagi yang akan kita mau bicarakan. Paling kita menunggu bagaimana pihak kejaksaan tentu memiliki integritas yang bagus ya untuk menyelesaikan ini P21 toh. Kan itu harapan kita kan. Nah, harapan dari pelapor seperti itu. Dan pelapor garing korban kan gitu. Itu yang ingin yang poin yang paling ingin diharapkan oleh teman-teman pelapor, baik itu Bapak Insinyur Joko Widodo juga mengharapkan bahwa sampai kapan sih ini? Kan itu. Terkait Pak persoalan Jokowi juga bertanya sebenarnya udah jenuh juga sebenarnya. Udah ya. mau buru-buru ke persidangan gitu. Ya Pak Jokowi juga, Bapak Insinyur Jokowi juga tidak menginginkan hal ini lama. Pengennya juga cepat. Berarti Pak Jokowi udah menutup pintu RJ Bang ya buat ke Iya, Pak katanya. Roy Kalau Suryo. Bapak Insinyur Joko Widodo saya bisa pastikan kenapa saya memang bukan Pak Jokowi. Tetapi saya melihat alam pemikiran serta dia seorang negarawan tidak akan mungkin menutup RJ. Tapi kubu Tetapi sebelumnya Iya, sebentar, iya. tetapi kan bukan cuma Pak Jokowi pelapor bos. Yang lain mau nggak? Bang Andreas Aswan Nih. termasuk. Bukan, Pak Yaswan bukan pelapor. Ini dia pelapor ini. Jadi gini, yang pelapor itu ada 4. Pradi. Bapak Insinyur Joko Widodo, Lei Chumanan, atau Pradi Bersatu, kemudian ada Maret Samuel Soiken, kemudian Andi Kurniawan. 2 adalah relawan, 1 organisasi, dan satunya adalah Advokat. bukan, satunya adalah Pak Insinyur Joko Widodo sendiri. Organisasi advokat maksudnya. Jadi 2 organisasi relawan. Oke? Nah, kalau Bapak Insinyur Joko Widodo, saya nggak mendahului Tuhan, tetapi ketika melihat karakter beliau, rumah beliau terbuka, siapapun dia terima. Artinya Pak Jokowi pintu maafnya tetap terbuka, tapi yang 3-nya nanti dulu nih gitu. Bukan, artinya, iya betul. Yang 3-nya nanti dulu gitu kan. Yang 3 ini, ntar dulu nih. Karena kenapa? Belajar dari persoalan Bang Rismon. Bang Rismon ini ditentang, Pak. Oh, Bang Risman sendiri sebenarnya nggak Ditentang. setuju. Dari 2-3 pelapor ini yang lain, itu nggak mau, bos. Nggak mau supaya Bang Nggak Rizky dapat RJ. nggak mau RJ. Oh. Dan kami berusaha konekin gitu loh. Karena kenapa? Ini apa adanya ya kita bicara ya. Yes. Ya, gitu. Kalau Bapak Insinyur Joko Widodo, orang sangat bersahaja, bos. Orang kampung, bos. Ya kan? Saya melihat beliau itu
aduh, nggak mungkin ditutup pintunya itu. Tetapi yang tiga, apakah ini mengizinkan? Ya. Apakah ini mau bersepakat untuk selanjutnya? Belum tentu. Dan lagi Pak Alkatiri klien ini mana mau, RJ lagi nggak mau. Mau nggak kalau nggak lagi? Pak Alkatiri punya klien nggak akan mau RJ, bos. Saya pastikan itu. Kenapa? Mereka benar, dia menganggap benar apa yang mereka lakukan. Satu peristiwa tindak pidana tidak salah kok. Buat teman-teman ini. Walaupun analogi berpikir saya ini kembali lagi, apa yang diteliti analog kan. Oke. Clear kan itu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.